Ya, akhir-akhir ini kaki saya sering sekali terasa berat. Lutut panas, betis kaku. Malam hari sering sekali kesemutan sampai saya terbangun. Kadang jalan ke musola saja rasanya seperti mendaki gunung. Jujur dokter saya capek bingung. Kenapa makin saya jaga makan kaki justru makin lemah? Saya yakin banyak bapak ibu yang menonton juga merasa relate dengan cerita bapak. Sudah berusaha makan sehat, tapi tubuh justru mengirim sinyal sakit, terutama di bagian kaki. Padahal kaki ini pondasi hidup kita di usia lanjut. Kalau kaki sakit tubuh ikut runtuh. Dan inilah yang sering tidak disadari. Bukan hanya soal olahraga atau berhenti makan daging merah saja. Ada satu hal yang diam-diam menghancurkan kekuatan kaki orang berusia di atas 60 tahun. Sesuatu yang justru Bapak kira sehat padahal bisa menjadi racun buah-buahan tertentu. Mungkin terdengar mengejutkan. Tapi penelitian terbaru menunjukkan ada 7 buah yang diam-diam memicu peradangan, mempercepat kelemahan otot, dan membuat kaki kita kehilangan kekuatan. Bahkan orang yang disiplin sekalipun bisa kena. Hari ini kita akan bongkar satu persatu buah apa saja yang sebaiknya dihindari setelah usia ke-60. Dan buah apa yang justru bisa memulihkan kekuatan kaki hanya dalam beberapa hari saja. Jadi, Bapak, Ibu yang menonton jangan lewatkan. Tapi sebelum kita masuk, silakan tulis di komentar usia dan kota tempat tinggal Anda. Saya ingin tahu siapa saja di sini yang pernah mengalami lutut nyeri betis kaku atau kaki sering kesemutan. Baik, kita mulai dari buah pertama yang banyak dianggap menyehatkan, tapi justru bisa menjadi bom tersembunyi bagi kaki lansia, yaitu nanas. Saya tahu banyak bapak ibu yang suka nanas. Rasanya segar, manis, asam, dan sering dikatakan mengandung bromelain enzim yang bisa melawan peradangan. Tapi kenyataannya di usia 60 tahun ke atas, nanas bisa jadi musuh besar bagi kaki kita. Mengapa begitu? Karena nanas itu penuh dengan asam alami dan gula sederhana. Pada tubuh yang masih muda, asam dan gula ini mungkin tidak jadi masalah. Tapi pada tubuh lansia, pembuluh darah sudah lebih rapuh, sirkulasi lebih lambat, kemampuan memproses gula sudah berkurang hampir separuh. Akibatnya, setiap gigitan nanas membuat gula melonjak tajam di dalam darah. Bayangkan saja kapiler kecil di betis di lutut yang tugasnya mengalirkan oksigen ke otot tiba-tiba meradang dan tersumbat. Maka tidak heran kalau sering merasa betis, berat lutut panas, atau kaki kaku itu tanda ototnya tidak lagi mendapat oksigen dengan cukup. Selain itu, asam dari nanas juga bisa memperparah radang sendi. Kalau sebelumnya lutut sudah ada rasa nyeri karena usia ditambah asam ini barat api yang disiram bensin, peradangan semakin menjadi. Ada satu kisah nyata seorang ibu usia 67 tahun yang rutin makan nanas setiap pagi berharap peradangan tubuhnya berkurang. Tapi 6 bulan kemudian justru kakinya terasa seperti beton. Dia bahkan sulit bermain dengan cucu. Begitu ia berhenti makan nanas dan menggantinya dengan buah lain yang lebih aman. Hanya dalam 3 minggu kekuatannya pulih kembali. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, nanas juga bisa mengganggu obat pengencar darah yang banyak dikonsumsi lansia. Interaksi ini membuat obat jadi terlalu kuat atau bahkan tidak efektif. Bahayanya bisa fatal. Jadi, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kalau sering makan nanas dan mengalami kaki lemas nyeri sendi atau bengkak yang tidak jelas, sebabnya mungkin inilah jawabannya. Kadang yang kita anggap sehat justru perlahan-lahan merusak kaki kita dari dalam. Betul sekali. Pak, nanas bukan berarti berbahaya bagi semua orang. Tapi khusus untuk lansia terutama di atas 60 tahun risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan nanas ini baru permulaan. Masih ada 6 buah lain yang ternyata juga bisa mempercepat kelemahan kaki. Dan yang berikutnya bahkan lebih mengejutkan karena hampir semua orang punya di dapurnya. Itu adalah pisang. Sekarang kita masuk ke buah berikutnya yang lebih mengejutkan lagi. Hampir semua rumah di Indonesia punya buah ini. Banyak orang tua percaya buah ini bisa mencegah kram bahkan menambah tenaga. Padahal bagi tubuh lansia, buah ini justru bisa mempercepat kelemahan otot. Saya sedang berbicara tentang pisang. Pisang memang terkenal karena kandungan kaliumnya. Tapi ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung gula yang setara dengan sebatang permen. Bedanya hanya satu karena pisang dianggap alami otak kita dicuci agar percaya itu aman.
pada usia di atas 60 tahun. Begitu pisang masuk ke tubuh, gula darah langsung melonjak dalam 10 menit. Pankreas panik melepaskan insulin dalam jumlah besar. Masalahnya sel-sel orang tua tidak lagi sensitif terhadap insulin. Gula yang tidak bisa diproses itu akhirnya berubah menjadi jalur peradangan yang menyerang otot, terutama otot kaki. Ada penelitian dari Cleveland Clinic tahun 2023 yang menemukan lansia yang makan pisang setiap hari mengalami kelemahan kaki 34% lebih tinggi dibanding mereka yang menghindarinya. Artinya, jalan sebentar saja sudah terasa capek, naik tangga jadi berat. Bahkan sekadar salat berdiri pun terasa goyah. Dan ada efek lain yang jarang diketahui. Gula dalam pisang membuat tubuh menahan cairan. Bagi orang dengan masalah jantung atau ginjal, cairan ini menumpuk di pergelangan kaki. Akhirnya kaki bengkak, sendi kaku, beratnya seperti membawa beban 100 kilo. Lebih parah lagi, jenis gula dalam pisang menciptakan senyawa yang disebut produk akhir glikasi. Sederhananya, gula itu menempel di serat otot membuatnya kaku seperti mesin yang dilem. Tidak heran banyak lansia merasa kaki mereka berat setiap kali habis makan pisang. Jadi meskipun pisang terlihat aman bagi tubuh yang menua, justru bisa menjadi akselerator kelemahan otot. Kalau bapak ibu yang menonton ini sering makan pisang karena mengira sehat, coba tuliskan di komentar "saya makan pisang". Nanti kita lihat berapa banyak dari kita yang selama ini tidak sadar sedang mempercepat kelemahan kaki. Betul, Pak. Dan ini baru 2 buah. Masih ada buah lain yang diam-diam merusak persendian dan otot kaki kita. Bahkan lebih sering kita konsumsi tanpa sadar. Buah kecil manis bisa dimakan segenggam tanpa terasa. Ya, buah itu adalah anggur. Sekarang mari kita bicara tentang buah ketiga. Buah ini kelihatannya polos, kecil, manis, dan sering dianggap sebagai camilan sehat. Banyak orang bisa menghabiskan segenggam tanpa merasa bersalah. Tapi justru disitulah bahayanya. Saya sedang bicara tentang anggur. Anggur pada dasarnya adalah pil gula alami. Ia mengandung fruktosa, sejenis gula yang diproses langsung oleh hati. Masalahnya fruktosa ini tidak berhenti di situ. Ia berubah menjadi asam urat, dan di mana asam urat menumpuk, tepat di sendi-sendi kita, jempol kaki, pergelangan kaki, lutut. Bapak, Ibu pernah terbangun dengan rasa nyeri atau panas menusuk di jempol kaki tengah malam, atau mendadak lutut kaku begitu bangun tidur? Itu tanda kristal asam urat sedang terbentuk di persendian, dan anggur sering jadi penyebab tersembunyi yang tidak kita sadari. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa orang yang rutin makan anggur punya kadar asam urat 47% lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Asam urat tinggi ini bukan hanya menimbulkan penyakit asam urat, tapi juga peradangan sistemik yang melemahkan seluruh sistem otot dan tulang. Kaki karena menopang seluruh berat tubuh menjadi korban utama. Ada kisah seorang veteran berusia 72 tahun, Pak Harold, yang tiap malam punya kebiasaan makan anggur sambil menonton TV. Dia heran kenapa lututnya makin sakit, padahal setiap hari ia rajin jalan kaki. Begitu dia berhenti makan anggur, hanya dalam 2 minggu rasa sakit lututnya hilang. Bahkan stamina jalan kakinya meningkat 2 kali lipat. Yang membuat anggur berbahaya adalah kemudahannya untuk dimakan berlebihan. Kalau apel atau pir biasanya kita makan 1 buah, dengan anggur kita bisa makan 20-30 butir tanpa sadar. Padahal kandungan gulanya setara dengan 3 kaleng soda. Betul, Pak. Banyak orang berpikir begitu karena anggur tampak aman. Padahal bagi tubuh yang sudah menua, ia justru menambah beban pada sendi dan otot kaki. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang sering merasa lutut nyeri atau pergelangan kaki bengkak, coba periksa lagi. Jangan-jangan anggur diam-diam yang jadi penyebabnya. Dan setelah anggur, ada 1 buah lain yang sering dikira menyegarkan. Apalagi saat musim panas. Tapi ternyata ia bisa membuat kaki dehidrasi, lemah, bahkan bengkak di malam hari. Buah itu adalah semangka. Sekarang kita masuk ke buah keempat. Buah ini jadi favorit banyak orang, apalagi di musim panas. Rasanya segar, manis, penuh air. Bahkan banyak yang percaya buah ini membantu hidrasi tubuh. Tapi sayangnya bagi orang usia di atas 60 tahun, buah ini bisa menjadi jebakan berbahaya. Buah itu adalah semangka. Sekilas semangka tampak sempurna, murah, enak, bikin sejuk. Namun ada fakta yang jarang dibicarakan.
Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada roti putih atau beberapa jenis permen. Artinya begitu kita makan semangka, kadar gula darah tidak hanya naik tapi meledak. Bagi orang muda dengan pembuluh darah elastis, lonjakan itu mungkin tidak terasa. Tapi bagi lansia di mana sirkulasi sudah melambat, lonjakan ini membuat pembuluh darah melebar lalu menyempit tiba-tiba. Akibatnya otot kaki kekurangan oksigen tepat saat mereka sangat membutuhkannya. Ada satu hal yang lebih licik lagi. Karena semangka lebih dari 90% air, kita pikir ia menghidrasi. Padahal gula dalam semangka justru menarik cairan dari otot ki dalam aliran darah untuk menetralkan glukosa. Hasilnya bukannya otot terhidrasi malah dehidrasi. Itulah sebabnya banyak lansia yang makan semangka merasa kakinya cepat lelah bahkan bengkak di malam hari. Sebuah studi dari American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang rutin makan semangka mengalami 38% lebih banyak kelelahan otot kaki di malam hari dan 45% lebih banyak pembengkakan pergelangan kaki dibanding yang menghindarinya. Bukan usia semata, Pak, ini karena buah yang tampaknya aman justru memperparah masalah sirkulasi dan otot. Kalau Bapak Ibu di rumah sering merasa kaki cepat pegal lalu sadar bahwa habis makan semangka keluhannya bertambah, sekarang sudah jelas penyebabnya. Dan berikutnya kita sampai pada buah yang sangat populer. Hampir setiap rumah di Indonesia punya, baik dimakan langsung atau dijadikan jus. Katanya bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi untuk kaki lansia, buah ini justru seperti asam batera yang perlahan-lahan merusak sendi. Buah itu adalah jeruk. Sekarang kita masuk ke buah kelima yang paling sering dipuji sebagai sumber vitamin C. Hampir setiap pagi orang tua minum jus jeruk dengan keyakinan bisa menjaga daya tahan tubuh. Tapi sayangnya bagi kaki lansia jeruk bisa menjadi musuh besar. Saya menyebutnya sebagai serangan asam. Kenapa begitu? Karena jeruk kaya akan asam sitrat. Setelah diserap, tubuh asam ini tidak berhenti di lambung saja. Ia ikut beredar di aliran darah dan akhirnya menumpuk di cairan sinovial, yaitu pelumas alami yang menjaga sendi tetap lentur. Ketika cairan ini berubah karena asam sitrat, pelumas yang semestinya halus malah berubah menjadi cairan yang meradang. Saya sudah banyak bertemu pasien lansia yang rutin minum jus jeruk setiap pagi selama puluhan tahun. Mereka yakin sedang menjaga kesehatan. Tapi ketika usia masuk 65 tahun lutut, mereka bengkak, pergelangan kaki nyeri. Bahkan ada yang hampir tidak bisa berjalan. Padahal bukan karena penuaan normal, melainkan karena ritual pagi minum jeruk justru perlahan-lahan menggerogoti sendi mereka. Dan itu belum selesai. Jeruk juga mengandung senyawa salisilat yang mungkin baik untuk tubuh muda, tapi pada lansia justru memicu peradangan. Gravitasi membuat senyawa ini cenderung tertarik ke bawah, ke lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Tidak heran kalau nyeri dan kekakuan paling sering muncul di bagian bawah tubuh. Ditambah lagi gula alami dalam jeruk bekerja sama dengan keasamannya menciptakan kondisi yang mempercepat pengeroposan tulang. Bagian tubuh yang paling terdampak adalah kaki dan pinggul, dua pondasi utama untuk berdiri dan berjalan. Jadi, setiap kali kita minum segelas jus jeruk, sebenarnya kita sedang melarutkan tiang penyangga tubuh kita sendiri. Pak, saya tahu banyak orang tua melakukan kebiasaan yang sama dan itu yang membuat kita terkecoh. Karena jeruk memang sehat untuk orang muda, tapi bisa jadi bumerang untuk orang usia lanjut. Dan buah berikutnya lebih mengejutkan lagi. Banyak yang percaya buah ini lebih aman karena rasanya tidak terlalu manis. Bahkan sering disebut sebagai pilihan sehat. Padahal justru kandungan asam di dalamnya bisa mencuri kekuatan otot di malam hari. Buah itu adalah apel hijau. Sekarang kita sampai pada buah ke-6. Buah ini sering dianggap lebih sehat dibanding apel merah karena rasanya lebih asam dan tidak semanis. Banyak orang mengira apel hijau aman untuk gula darah. Tapi kenyataannya pada usia lanjut apel hijau bisa menjadi pencuri otot malam hari. Apa maksudnya apel hijau mengandung kadar asam malat yang tinggi? Asam ini memberi rasa segar dan asam khas apel hijau. Tapi pada tubuh lansia asam malat ini bisa mengganggu penyerapan kalsium di tingkat sel. Akibatnya, otot tidak bisa berkontraksi dengan baik karena tidak mendapatkan sinyal kalsium yang dibutuhkan. Penelitian dari Stanford University menemukan
bahwa orang tua yang makan apel hijau terutama di malam hari mengalami 52% lebih banyak kram kaki malam dibanding mereka yang tidak. Waktunya pas sekali. Kadar asam malat dalam darah memuncak 34 jam setelah dikonsumsi tepat saat kita sedang tidur. Bayangkan ketika otot seharusnya beristirahat dan memperbaiki diri. Justru ia kelaparan kalsium dan akhirnya menjerit dengan kram yang menyakitkan. Tidak hanya itu, serat keras apel hijau bila digabung dengan sifat asamnya juga menciptakan badai di saluran cerna. Ini bisa menghalangi penyerapan mineral penting lain seperti magnesium dan kalium, dua mineral yang sangat dibutuhkan kaki untuk tetap kuat dan bebas kram. Saya teringat seorang guru berusia 68 tahun Bu Sarah. Beliau datang ke saya hampir tidak bisa berjalan, harus pakai tongkat. Setiap hari beliau makan apel hijau di jam makan siang karena percaya itu sehat. Tapi tanpa sadar kekuatan kakinya terkuras sedikit demi sedikit. Begitu beliau berhenti makan apel hijau dan menggantinya dengan buah lain, dalam sebulan saja ia sudah bisa berjalan 2 km sehari tanpa bantuan tongkat. Betul sekali, Pak. Justru pada usia lanjut waktu makan itu sangat menentukan. Apa yang tampak ringan untuk perut bisa menjadi beban berat bagi kaki. Dan inilah pelajaran penting. Tidak semua yang disebut sehat cocok untuk tubuh kita di usia senja. Nah, setelah apel hijau, kita sampai pada buah terakhir. Buah ini manis lezat, bahkan sering disebut sebagai buah super. Tapi kenyataannya bagi lansia buah ini adalah kombinasi paling berbahaya karena mengandung gula tinggi, tanin, dan enzim yang merusak kolagen. Buah itu adalah mangga. Sekarang kita masuk ke buah terakhir. Buah ketujuh. Buah ini manis harum. Bahkan sering disebut buah super karena kaya vitamin. Banyak orang tua di Indonesia menyukainya. Apalagi saat musim panen. Tapi tahukah Bapak Ibu, bagi tubuh lansia buah ini justru bisa menjadi penghancur kaki terbesar. Buah itu adalah mangga. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung hingga 45 gram gula, lebih banyak daripada sekalang minuman bersoda. Dan yang lebih berbahaya bukan hanya jumlah gulanya tapi juga jenisnya. Mangga mengandung kombinasi fruktosa dan sukrosa yang pada tubuh lansia menciptakan badai peradangan. Begini prosesnya: fruktosa membebani hati sehingga menghasilkan sitokin. Peradangan yang langsung menyerang otot dan sendi. Sukrosa di sisi lain mempercepat lonjakan. Gula darah membuat pembuluh darah rapuh di kaki semakin tertekan. Hasilnya, nyeri kaku dan kelemahan kaki yang semakin parah. Bukan hanya itu, mangga juga kaya tanin, yaitu senyawa yang mengikat protein di otot. Bayangkan otot seperti karet gelang elastis dan lentur. Tapi begitu tanin menempel, otot berubah kaku seperti tali yang keras. Tidak heran banyak lansia merasa kaki kaku setiap kali habis makan mangga. Dan ini yang paling serius, mangga mengandung enzim yang mengganggu produksi kolagen. Kolagen adalah komponen penting yang menjaga tendon, ligam, dan otot tetap kuat. Tanpa kolagen, kaki menjadi rapuh, mudah cedera, dan lambat pulih. Studi dari American Journal of Geriatric Medicine menemukan lansia yang makan mangga lebih dari 2 kali seminggu punya risiko 73% lebih tinggi, mengalami masalah mobilitas lebih sering, jatuh lebih cepat, kehilangan massa otot, bahkan lebih banyak patah tulang dibanding mereka yang tidak makan mangga. Betul, Pak, inilah yang sering tidak disadari. Mangga memang tampak seperti buah super. Tapi bagi tubuh lansia risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, 7 buah yang tadi kita bahas, nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel, hijau, dan mangga, semua bisa diam-diam merusak kekuatan kaki orang di atas 60 tahun. Tapi jangan khawatir, setelah kita tahu yang berbahaya, ada juga buah-buahan yang justru bisa membantu memulihkan kekuatan kaki, mengurangi nyeri, dan membuat kita tetap mandiri di usia senja. Sekarang mari kita bahas buah penyelamat kaki yang sebaiknya kita konsumsi. Alhamdulillah, setelah kita membongkar 7 buah yang diam-diam bisa melemahkan kaki lansia, sekarang mari kita bahas kabar baiknya. Karena Allah tidak hanya menciptakan makanan yang membawa mudarat, tapi juga memberi penawarnya. Ada beberapa buah yang justru bisa menjadi sahabat terbaik kaki kita di usia senja. Yang pertama adalah buah beri seperti blueberry, strawberry, blackberry, atau raspberry.
Buah beri ini rendah gula tapi kaya antosianinnya, itu pigmen alami yang bisa meredakan peradangan dan melancarkan sirkulasi darah sampai ke ujung kaki. Penelitian menunjukkan lansia yang rutin makan buah beri memiliki 44% lebih banyak kekuatan kaki dan 61% lebih sedikit nyeri sendi dibanding mereka yang tidak. Yang kedua adalah ceri asam dalam jumlah kecil sekitar 8 pesuh butir saja. Ceri bisa membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi peradangan pada sendi. Efeknya cepat terasa, terutama pada orang yang sering bangun dengan lutut kaku atau jari kaki nyeri. Tapi ingat, jangan berlebihan karena terlalu banyak ceri justru bisa menambah gula darah. Yang ketiga adalah alpukat. Meskipun sering dianggap sebagai sayuran, sebenarnya alpukat adalah buah dan ini buah luar biasa bagi lansia. Lemak sehatnya melindungi sendi, kandungan kaliumnya mendukung fungsi otot, dan yang paling penting alpukat tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ditambah lagi senyawa antiinflamasi di dalamnya bisa membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak. Yang keempat, pepaya matang. Banyak orang tidak tahu pepaya yang matang mengandung enzim alami yang bisa menenangkan peradangan tanpa efek asam berlebihan seperti nanas atau jeruk. Pepaya juga lembut di saluran pencernaan, membantu tubuh menyerap nutrisi penting yang dibutuhkan kaki seperti magnesium dan kalsium. Dan yang kelima, pir. Buah ini sering dianggap sederhana tapi justru luar biasa bagi lansia. Kandungan seratnya memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula darah lebih stabil. Teksturnya yang lembut juga tidak memberi beban pada sendi. Pir mengandung mineral penting yang membantu menjaga tulang tetap kuat. Betul sekali, Pak. Kuncinya bukan berhenti makan buah sama sekali, tapi memilih buah yang tepat untuk usia kita. Insya Allah dengan buah-buahan ini kaki kita akan tetap kuat, sendi lebih sehat, dan tubuh bisa bergerak lebih bebas meski usia terus bertambah. Dan untuk hasil yang lebih cepat, saya akan bagikan sebuah protokol 7 hari. Cara sederhana tapi efektif untuk mulai memulihkan kekuatan kaki hanya dalam waktu 1 minggu. Sekarang saya akan bagikan langkah praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan di rumah. Saya menyebutnya sebagai protokol 7 hari untuk kekuatan kaki. Protokol ini sederhana, tidak perlu obat mahal, cukup dengan mengganti buah yang kita konsumsi sehari-hari.